fenomenanya. Namun kenyataannya banyak dari kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak bangga lagi dengan keislamannya. Umat Islam tidak merasa mulia lagi dengan keimanannya. Mereka meninggalkan agamanya. Mereka jauh daripada agamanya. Bahkan mohon maaf, mereka lebih bangga dengan kehidupan orang-orang kafir. Mereka lebih bangga, lebih merasa mulia dengan adat istiadat orang-orang kafir. Mereka mengadopsi kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengambil ajaran-ajaran mereka. Mereka berkiblat pada barat, pada sekularisme, pada liberalisme, pada Syiah, pada orang-orang sekuler yang memisahkan urusan agamanya daripada urusan sosialnya, memisahkan urusan agamanya daripada urusan kehidupan bermasyarakatnya. Maka inilah yang dikeluhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi. Dikatakan seorang rasul itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, mereka banyak yang menjadikan Al-Qur'an sebagai benda peninggalan masa lalu. Maka ini yang terjadi. Seorang kemudian menjadikan pendidikan di dalam Islam, mereka berkiblat pada barat. Seorang dalam urusan ekonomi, mereka berkiblat pada barat. Mereka berkiblat kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu tidak ada sumber hidayah, tidak ada sumber petunjuk yang lebih baik, yang lebih mulia daripada Islam itu sendiri. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling baik, paling benar daripada Islam itu sendiri. Maka jangan sampai kita merasa malu dengan Islam yang kita peluk. Jangan sampai kita itu malu dengan Islam yang senantiasa kita bangga-banggakan. Rasul alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya berdarah-darah untuk membela Islam. Sedangkan mengapa kita meninggalkan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Apa yang kita sumbangkan untuk Islam? Apa yang kita sumbangkan untuk Islam? Itu menjadi pertanyaan besar. Bagaimana umat Islam kemudian disepelekan? Bagaimana umat Islam kemudian dijajah? Bagaimana umat Islam kemudian diserang? Namun hati kita tidak tersentuh untuk membela Islam. Inilah penyakit yang terjadi, yang ada di dalam umat Islam itu saat ini. Mereka tidak bangga lagi dengan Islam. Mereka tidak gembira lagi dengan Islam. Padahal Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya berupa Islam, maka bergembiralah kalian semua. Itu menjadi masalah besar. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a gharibun. Islam muncul di permukaan bumi ini dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali di akhir zaman nanti dalam keadaan asing juga. Fatubali